Ayo, ayo pergi. Ini Bos Sao. Ikuti dia, nanti uang kamu gak akan habis. Ayah, aku gak mau, aku masih mau kuliah. Kuliah buat apa sih? Kamu tinggal nikah sama Bos Sao. Bakal kasih kita 500.000 sebagai mahar. Nanti adikmu bisa pakai uang buat bangun rumah dan nikah. Kamu. Ayah, kamu mau menjualku? Dasar pengkhianat. Berani berkata seperti itu pada ayahmu. Dulu kalau bukan aku yang menemukanmu, kamu sudah mati beku di depan panti asuhan. Mau apa kamu? Ini satu-satunya dari orang tuaku. Dasar tidak tahu berterima kasih. Dulu seharusnya tidak memberimu batu giok jelek ini, dasar pembawa sial. Masih mau kuliah, Kamu cuma memikirkan diri sendiri. Tidak pernah memikirkan keluarga ini. Aku biarkan kamu kuliah. Tidak mau, tidak mau. Aku biarkan kamu pergi. Gadis besar sekarang menikah dengan Bos Sao. Tidak mau, aku tidak mau. Cepat kejar. Dazar Pankiana, Beranti. Gadis nakal, ingin lihat kemana kamu, apa yang kamu lakukan? Zona Villa, Outsider Prohibited. Cepat pergi, kami melihat pencuri masuk, datang menangkapnya. Iya, benar. Ada pencuri, penjaga akan memeriksa. Cepat pergi. Kami benar-benar melihat pencuri masuk. Kalau nggak pergi, aku panggil orang. Ayo pergi. Kapten, ada yang menyelinap. Nona Bai, pekerjaan Anda tidak memenuhi standar Tuan Li, besok tidak perlu datang bekerja lagi. Tolong jangan usir saya. Saya suka Tuan Li, akan merawatnya dengan baik. Sebelumnya, lebih dari 30 pengasuh yang dipecat oleh Tuan Li juga. Kalau semuanya punya pikiran seperti kalian, bagaimana pekerjaan saya bisa berjalan? Halo, apakah masih mencari pengasuh? Bisa. Jamin tidak punya pikiran macam-macam tentang bos. Kamu. Sudahlah. Coba saja daripada tidak mencoba. Ayo ikut aku masuk. Malam ini Tuan Li tidak akan pulang ke sini. Di daerah villa akhir-akhir ini ada pencuri. Malam ini pastikan pintu dan jendela terkunci rapat. Aku ada urusan dan harus pergi dulu. Daerah villa yang sangat mahal. Juga bisa kemasukan pencuri. Kemana Tuan Li akan pulang malam ini? Kembali sementara. Orang-orang di rumah tua sudah tidur. Pergi ke villa di daerah timur saja. Baik. Konfirmasi gagal, tolong masukkan ulang. Mungkinkah? Apakah pencuri yang dibicarakan oleh Gao asisten? Baterai habis. Pencuri kecil, lihat seranganku. Maaf Pak Li, saya tidak sengaja. Asisten Gao bilang tidak pulang malam ini. Akhir-akhir ini ada pencuri di kompleks villa, jadi saya. Ya. Semuanya salahku yang pulang diam-diam tengah malam. Terima kasih, begitu bertanggung jawab. Tidak perlu terima kasih, tidak perlu terima kasih. Selesai, aku ngomong apa ya? Sekarang jangan-jangan aku juga akan dipecat. Aku tidak boleh dipecat. Jika dipecat tidak punya uang untuk kuliah.
tapi juga akan dijual ke biksu botak itu. Tubuhnya bagus. Pantas saja 30 mantan rekannya diam-diam menyukainya. Ada urusan ya? Pak Li, saya bawa kantong es baru. Mengerti. Oh iya. Besok pagi 8 harus ke kantor. Ah, Tutup pintu dan keluar. oh. Bodoh sekali. Dia mau siapin sarapan sebelum jam 8. Artinya, tidak berencana memecatku. Bos Li memecat 30 pengasuh. Biasa saja. Asisten Gao yang ini. Cari orang bodoh dari mana sih? Ya sudahlah, biar bodoh. Setidaknya tidak ada niat buruk lainnya. Perampok kecil, ayo tangkap. Selamat pagi, Bos Li. Ah, Pak Li. Sarapan siap. Saya sudah tanya asisten Gao, ini sarapan gaya Cina yang Anda suka. Kau hebat, how do you? Berani melawan Li Wenfeng. Dan hampir berhasil melakukannya 2 kali. Semangat keberanian ini. Apapun yang kamu lakukan nanti pasti sukses. Pak Li, Anda sudah datang. Wah, Pak Li. Kamu terlihat sangat menawan hari ini. Silakan duduk, Pak Li. Coba sarapan yang sudah disiapkan dengan penuh cinta ini. Pak Li, saya bisa buatkan setiap hari. Siapa bilang saya suka? Tak disangka Pak Li cukup angkuh. Pak Li, itu. Luka di dahimu. Maukah saya bantu untuk tutup? Bagaimana cara? Gunakan fondasi. Kamu ingin aku memakai riasan? Hei, coba saja. Kalau kamu tidak suka, aku... Tidak perlu, tidak perlu. Hal ini. Jangan biarkan orang ketiga tahu. Jernih. Sopir Tuan Li sudah tiba. Aku tidak melihat apapun. Aku akan minta rapat pemegang saham ditunda 1, tidak 2 jam. Oke. Ah, oke. Aku tidak pulang untuk makan siang hari ini. Baik, Pak Li. Hei, Pak Li.
Ini beberapa kontrak rapat pemegang saham, silakan Anda periksa. Pak Lee, bukannya Anda bilang tidak pulang untuk makan siang? Aku akan ganti pakaian, siapkan makan siang dalam 5 menit. 5 menit. Sudah. Selesai. Baik. Kamu membuatku makan mie instan. Bukan, Tuan Lee. Saat ini di rumah ini tidak ada apa-apa, hanya ada mie instan. Pembayaran via WeChat. 10.000. Tuan Lee, Anda. Pengasuh saya, Li Wenfeng, tidak boleh makan sampah. Ada lagi. Ini jatuh, gimana? Ah, mungkin karena foundation yang saya beli murah. Luntur. Pembayaran WeChat 10,000 yuan. Beli yang mahal. Siap. Ingat, uang tidak akan salah jalan. Dan juga, setiap siang, datang ke kantor untuk isi ulang. Tidak masalah, bos besar. Hal ini, jangan sampai orang ketiga tahu. Kalau Mengerti, Anda bisa percaya pada saya. Hei, lihat, ini tempat apa? Jedung Lishi. Orang tidak bekerja di sini, dilarang masuk. Ah, saya pengasuh rumah Tuan Lee, diminta datang untuk mengantarkan sesuatu. Pangazu. Ada janji pertemuan? Dia tidak bilang kalau harus ada. Tanpa janji tidak boleh masuk. Saya pengasuh rumah Tuan Lee sedang menunggu saya. Hei, saya bilang. Nona Wen, Anda datang. Minggir, saya mau menemui kakak Wenfeng. Kok Pak Lee tidak bilang Anda akan datang hari ini? Tunangan Pak Lee. Minggir. Iya, silakan masuk. Kenapa dia bisa masuk? Saya tidak bisa? Kenapa dia bisa masuk? Saya tidak bisa? Karena saya adalah putri keluarga Wen. Calon Nyonya Lee di masa depan. Siapa kamu berani dibandingkan dengan saya? Hah, tunggu saja. Oh, mau menelepon Kak Wenfeng ya? Siapa sih yang enggak tahu kontaknya cuma keluarganya? Hei, Tuan Lee. Datang bawa barang, tapi satpam enggak kasih masuk, cuma tunanganmu boleh. Gimana? aku suruh asisten Gao turun jemput kamu. Oke. Aku nggak punya tunangan. Oh, aku pikir kapan selera kamu jadi seburuk itu. Silakan masuk, Nona Hao. Nona Wen, Anda tak bisa masuk. Aku teman masa kecil Wenfeng GG. Kalian biarkan pengasuh ini masuk tapi tidak biarkan aku. Hari-hari Sir Wenfeng pekat kamu. Begitulah maksudnya CEO Lee. Kalian. Si Yoli, saya datang untuk membetulkan riasan Anda. Oke.
CEO Li, kita terburu-buru. Waktu Anda sangat berharga. Apa yang Anda kenakan di leher? Pak Li, kamu melihat kemana? Aku tidak, itu pikiranmu yang kotor. Kalau tidak ada, ya tidak ada. Kenapa teriak? Baiklah. Kalau tidak ada masalah lagi, Pak Li, saya pamit. Cepat pergi, cepat pergi. Astaga, aku yang naik motor listrik tidak menangis, sedangkan yang naik Bentley malah menangis duluan. Ah, aku juga ingin menangis di Bentley. Pak Li, Kamu ingin menangis di Bentley? Kalau begitu kamu pergi. Mobil itu punya saya. Asal kamu bikin dia pergi nangis, mobilnya kamu. serius? Kenapa kamu lagi? Mana kakak Wen Feng? Putri besar Wen, kakak Wen Feng minta kembalikan mobil. Bajingan, aku tidak percaya. Kakak Wen Fengku jijik, tidak membiarkan orang lain naik mobil. Kamu bukan manusia ya? Aku tunangannya. Tapi dia bilang tidak punya tunang. Aku nggak mau dengar. Dia pasti cuma marah. Aku nggak percaya. Sulit berbicara orang keras kepala. Baiklah, kamu menangis, aku juga menangis. Ah! Apa yang kamu tangisi? Kamu cuma tidak dicintai lelaki. Kamu tidak tahu menyedihkannya aku. 3 tahun, ditinggalkan depan panti asuhan. Orang tua angkatku membawaku pulang, tetapi hanya menyuruhku cuci pakaian dan masak. Di musim dingin bahkan mereka tidak memberi saya pakaian. Setelah mereka punya anak, sikap mereka semakin buruk. Mereka tidak membiarkan saya kuliah. Pada akhirnya mereka bahkan memaksa saya menikah dengan pria tua botak. Sungguh malang nasibku. Nona Wen, jika hidup Anda tidak bahagia, mengapa kita tidak bertukar tempat saja? Kamu gila ya? Gak masalah, gila gak menular. Kotor sekali bajuku, jangan sentuh aku. Sial sekali. Seorang pengasuh tidak bisa mengatasi kamu. Halo. Kak Chong Chong, bisakah kamu bantu aku menyelidiki seseorang? Sedang mencariku. Tuan Li sudah menyelesaikannya. Kamu tadi hebat sekali. Bagaimana bisa buat kebohongan menipu pergi? Ini bukan fiksi, ini semua pengalaman asli saya. Apa yang baru saja kamu katakan itu semua benar? Kamu ini anak orang kaya. Tak pernah lihat orang semalang saya. Saya akan memenuhi janji saya. Mobil ini kuberikan. Setelah belajar mengemudi, datang mencariku. Anak kaya baik hati, besok belajar. Terserah kamu. Hei, Pak Li, kalau menangani orang yang naksir kamu, ingat untuk hubungi aku ya. Dia ingin menjalin hubungan denganku. Menurut wasiat ayahmu, setelah kamu menikah, 10% saham terakhir Li akan menjadi milikmu. Jika pasangan nikahmu adalah dia, akan lebih mudah. Kembali.
Pak Li. Akhir pekan ini ikut aku ke rumah lama. Hah? Tapi akhir pekan hari libur. 100.000. Deal, Pak Li, jangan khawatir. Serahkan padaku. Aku akan pergi belanja dulu. Ingat akhir pekan ini. Jangan lupa panggil aku ya. Bahagia. Mungkin beli hadiah untuk menyuap si dermawan yang gemar memberi kain. Hei, cepat katakan, sedang sibuk nih. Sedang sibuk apa? Aku dan nenekmu sedang mencarikan pasangan buatmu. Oh, tidak perlu, Bu. Aku sudah punya pasangan. Putri siapa ini? Bukan putri kaya. Dia pengasuhku. Apa? Penggazu? Wah, zaman sekarang masih ada yang mau tinggal bareng kamu gak jijik. Ibu. Dia yang ajak saya berpacaran. Sudahlah, latar belakang keluarga tidak terlalu penting. Selama kepribadiannya baik, kalian bisa berpacaran dulu. Coba lihat. Maaf mengganggu sebentar, rapat nanti cukup mendesak. Rose hanya di dalam negeri 1 hari, kita harus segera pergi. Bu, aku bicara nanti. Ada pekerjaan. Akhir pekan ini aku bawa dia pulang. Kerja. Kalau bukan karena kamu sibuk kerja sepanjang waktu, aku dan nenekmu tidak perlu sampai sekarang belum bisa peluk cucu dan buyut, kan? Mau berapa? Aku suruh dia lahirkan. Li Wenfeng. Apa kamu anggap gadis itu seperti babi induk? Atau kamu benar-benar tidak peduli dengannya? Bu, jangan marah. APA aku melahirkan sebatang kayu? Atau kamu sama sekali tidak tahu apa itu cinta? Aduh, Ibu. Aku mengerti. Berhenti. Kak, cuma kasih aku jam rusak ini mana cukup. Kalau kamu nggak kasih uang, aku bakal ajak orang tua ke kantor pendaftaran buat ribut, biar kamu nggak bisa daftar. Tenang, nanti aku dapat gaji, aku kirim kamu. Cepetan ya. Ya harus beli yang baru buat Bos Li. Putar balik ke kantor. Tapi Pak Li, rapat? Saya bilang ke kantor. Baik. Pak Li, Anda kembali. Pak Li, terima kasih mengantar saya. Sebagai tanda terima kasih, saya membeli jam tangan dengan gaji sebelumnya. Untuk Anda. Kenapa kamu lakukan itu? Kamu punya pacar, kenapa masih ingin berhubungan dengan saya? Dan memberikan hadiah yang sama kita. Apa yang kamu bicara? Aku bilang sungguh tak menyangka kamu orang seperti ini. Meski kamu kurang menarik, pendidikan rendah, kondisi keluarga lebih buruk, aku bisa mempertimbangkan untuk berhubungan denganmu. Demi kamu, aku batal pertemuan dengan Taipan terbesar. Tapi kamu malah tak bisa menahan diri, bermesraan dengan pria lain di jalan. Kamu tak pantas menerima semua tindakan dariku. Tuan Li, benar-benar konyol. Kapan aku bilang ingin berhubungan? Dulu aku menghalangi cinta tak diinginkan untukmu demi uang. Aku tak bisa banding dengan keluargamu, tapi aku tidak merendahkan atau menghina orang lain. Pertemuan kamu batalkan bukan urusanku, kerugian dari pemikiranmu bukan salahku. Diam. Kenapa harus diam? Sudah abad ke-21. Meski aku hanya pengasuh, aku tidak rendah. Aku hanya mencari biaya sekolah dengan usahaku sendiri. Aku berhenti melayani. Narsis, bahkan jika semua pria di dunia mati, aku tetap tidak akan suka padamu. Pak Li, ini ringkasan rapat sore ini. Batalkan.
Baik, saya akan mengatur. Hei, tunggu sebentar. Apakah kamu merasa aku sombong dan angkuh? Tentu tidak, Pak Li. Tak perlu bicara lagi. Baik. Tolong bantu aku mencari tahu. Siapa pria mengganggu seseorang hari ini? Hello, Tuan Li. Kamu menelepon orang itu dan mengatakan tidak melakukan hal itu. Baik, Tuan Li. Saya akan menelepon Nona Hao dan memintanya tidak mengundurkan diri. Luar. Oh. Nona Hao. Tuan Li akan bisnis kedaing. Bersihkan villa setiap hari. Asisten Gao, saya sudah mengundurkan diri. Anda bisa mencari pengasuh lain. Pengunduran diri Nona Hao. Wer das akan kontrak kita, kalau kamu berhenti sekarang. Harus bayar denda pelanggaran. Ah, denda pelanggaran. Berapa banyak? Baru kerja kurang dari sebulan, berhenti mendadak, harus bayar 3 bulan gaji. 3 bulan. Maksudnya, kerja keras tanpa hasil, kehilangan 2 bulan gaji. Secara teori memang begitu. Jadi, saran saya, Miss Hao, pikirkan lagi ya. Bagaimanapun, meninggalkan tempat ini dan mencari uang dengan mudah. Bosnya juga menarik, itu akan sulit. Siapkan mobil untuk pulang. Oke. Mudah masuk ke rumah keluarga Li. Keluar tidak semudah itu. Oh, ternyata kamu seperti PCU, ya. Selama saya pergi ke luar negeri, jaga rumah saya dengan baik. Kamu anggap saya anjing penjaga, ya. Maaf, mungkin saya kurang pandai bicara. Sebagai kompensasi, bagaimana kalau gaji setahun jadi 2 kali lipat? Setuju. Aduh, uang susah cari, makan susah tahan, saya ngalah aja. Hati-hati. Pak Tua, kamu baik-baik saja? Ada saja anak muda yang bersepeda sembarangan, saya baik-baik saja, terima kasih ya, Nona beruntung kamu ada. Baik-baik saja bagus. Di mana, Bu? Kamu dari mana? Aku susah menemukannya. Kalau bukan gadis kecil ini menyelamatkanku, kamu benar-benar tidak akan menemukanku. Kamutidak Tautadi. Nenek, keluarga sudah datang. Kalau begitu, saya... Gadis kecil, di mana parkir mobilnya? Kami antarkan ke sana. Tidak perlu, mobil saya ada di situ. Naik motor listrik tidak nyaman. Mau kemana? Kami antarkan? Tidak perlu, terima kasih. Ibu, gadis kecil itu menyelamatkanmu. Sepantasnya antarkan dia. Menantu, Camus Russia. Baik. Terima kasih. Mobil datang, ayo kita pergi. Nona, kemana kamu? Aku ke villa daerah timur. Wah, kebetulan sekali. Kami juga mau ke villa di daerah timur. MA, kamu berhubungan baik dengan gadis ini ya? Tinggal di bagian mana di villa timur? Aku tidak tinggal di sana. Aku bekerja sebagai pembantu. Bibi, kamu tidak tahu penjaga itu langsung mengambil mobil Bentley-nya kakak Wenfeng. Kita tidak bisa membiarkan perempuan matre seperti itu berada di sekitar kakak Wenfeng. Aku hampir kenal semua orang di villa timur ini. Kamu kerja di rumah siapa? Bosku bermargali. Wah, di seluruh kota Beijing, yang bermargali cuma keluarga kita. Ternyata kamu pengasuh anak di rumah Wenfeng ya? Terlihat tidak terkalahkan, Li Wenfeng. Nama kecilnya ternyata Wenzi. Jadi, kalian adalah orang tua dari Bos Li? Iya, wah, sepertinya kita memang berjodoh ya, gadis kecil. Menurutmu, bagaimana dengan Wenzi? Apakah dia membuli kamu? Sejak kecil kita selalu memanjakannya. Aku tidak akan memanjakannya. Seorang pengasuh kecil. Mengira mencapai status tinggi dengan keluarga. Bisa jadi seperti burung phoenix. Jangan bicara sembarangan. Dari saat kamu menyelamatkan nenek tadi, nenek tahu kamu anak baik. Oh iya, siapa namamu? Nama saya Hao Duoyu. Keluarga apa yang memberi anak nama seperti itu? Nanti, nenek panggil kamu Xiayue, oke?
Nyonya tua sudah datang. Ayo Xiaoyuer, tunjukkan padaku, aku belum melihat rumah Xiao Wenzi ini. Ayo. Ibu, kalian masuk dulu, aku mau telepon. Wenfeng. Bagaimana perkembangan kamu dengan pengasuh itu? Tidak ada kemajuan. Sebelumnya ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman, sepertinya anakku memang tertipu olehnya. Ibu juga tidak bilang, seorang gadis seperti dirinya, masih muda sudah jadi pengasuh, pastinya mengincar uangmu. Aku dan nenekmu mencarikan pasangan untukmu, ada putri dari keluarga kaya yang belajar di luar negeri di Dayang. Luangkan waktu untuk menemuinya. Tidak perlu, Bu. Lupakan saja. Atur untuk bertemu besok. Benarkah? Wah, bagus sekali. Seperti yang aku bilang, keluarga kita generasi berbisnis, harus cari yang sepadan. Bagus kalau kamu sudah berpikir dengan benar. Ibu sudah atur untukmu, kamu harus ingat pergi besok, ya? Kelihatannya kamu merawat Xiao Wen dengan baik. Itu semua tugasku. Gaji dari Hua Jingli selalu tinggi, kan? Ma. Baru tahu kalau Wen Feng tidak di sini. Kita kae zini zia-zia. Pasti sibuk dengan pekerjaannya lagi. Meninggalkan Xiao Yu sendirian. Nenek, hubunganku dengan Li bukan seperti Ma. kan. Ayo kita pulang dulu, aku ada urusan. Ya. Baiklah. Hei. Buah dan sayuran impor yang kita beli. Biarkan untuk Xiao Yu saja. Seorang wanita tidak boleh selalu makan makanan junk. Ini semua, nenek sudah buang ke tempat sampah hahaha. Nenek pelan-pelan jalan, nyonya pelan-pelan jalan. Wenfeng, kamu datang. Orang sudah menunggu kamu lama sekali. Wenfeng, macaron ini enak dipadukan dengan espresso. Oh, terima kasih ya. Tapi kopi, hanya minum seduh manual. Dengar-dengar dari tante, kamu juga pernah belajar di Dain dan di Cambridge ya? Hebat sekali. Pasti kita bisa ngobrol nyambung. Oh, begitu ya. Kamu belajar di sekolah mana? Akademi Bangsuan. Masuk dengan bayar. Apa? Wenfeng. Aku dengar keluarga Li sejak dulu berbisnis. Pekerjaan ayahku mirip denganmu. Nanti hubungan keluarga kita pasti akan harmonis. Ayahmu kerja apa? Dia, kerjanya adalah penjualan ulang produk. Jadi dia itu pedagang jalanan sukses. Aduh, awkward banget. Jangan tanya aku terus. Boleh aku tanya satu pertanyaan? Tanya saja. Pandanganmu tentang penetapan harta dalam pernikahan? Aku tidak peduli. Setelah menikah, hartaku akan saya berikan kepada pasangan hidupku. Wenfeng, aku mengerti maksudmu. Keadaanku, kamu mungkin sudah tahu. Meskipun kamu biasa, pendidikan dan asal keluargamu lebih rendah dariku. Tetapi aku bisa mempertimbangkan untuk menjalin hubungan denganmu. Keadaanku, kamu mungkin sudah tahu. Meskipun biasa, pendidikannya lebih rendah, dan asal keluargamu jauh lebih rendah. Tetapi aku bisa mempertimbangkan untuk menjalin hubungan denganmu. Pendidikan dan asal keluargamu rendah, aku bisa mempertimbangkan hubungan denganmu. Aku mungkin memang tidak sebanding dengan keluarga kamu, tapi setidaknya aku tidak akan meremehkan orang lain secara sembarangan, apalagi menghina dari atas. Kau benar-benar lucu. Aku suka pria yang lucu, aku mau pacaran denganmu. Atau mungkin kamu tidak tahu apa itu cinta. Aku tidak mau. Aduh,
Ana. Jadi bagaimana perjodohan kali ini? Bukankah dia sangat menyukai kamu? Ya, dia cukup menyukaiku tapi aku tidak suka dia. Terlalu palsu. Dasar kayu. Kamu nggak tahu ya, gadis-gadis zaman sekarang itu sangat mementingkan kesan pertama. Gadis-gadis zaman sekarang itu menyeramkan. Aku nggak mau cerita tentang itu. Proyek Lang Besar berhasil. Apa? Kamu cuma tahu bicara soal proyek? Xiao Wenzi dan Xiao Yuer pacaran. Nggak mungkin, dia kan cowok keras, nggak bisa pacaran dengan siapapun. Siapa bilang aku nggak bisa pacaran? Gadis zaman sekarang suka sama aku. Hebat sekali, si brengsek, sambil menggoda Xiao Yuer, kamu juga pergi kencan sama orang lain. Nenek. Aku cuma mau memastikan perasaanku sendiri. Sekarang, aku sudah tahu siapa yang aku suka. Jangan suka perempuan materialistis seperti Hao Duoyu. Kenapa Xiao Yuer dibilang materialistis? How do you? How do you itu siapa? Kau ternyata tidak tahu nama Xiao Yuer. Pria brengsek. Hao Duoyu itu pengasuh materialistismu. Zimo sudah memberitahuku, kalian belum bersama tapi dia sudah minta 1 Bentley darimu. Bentley itu aku yang kasih ke dia. Kalau Barani Kazi, Barani terima juga. Jangan dibohongi perempuan. Bu, sebaiknya ibu urus diri sendiri dulu, jangan sampai dibohongi perempuan. When Zimo gagal sabot, pergi ke Anda untuk hasut. Tidak mungkin, Zimo gadis dari keluarga terpandang. Sekarang saya takut sama gadis keluarga terpandang. Benar, penglihatanmu masih kurang baik dibanding saya yang tua ini. Bejituliak Xiao Yue, Seyatau Diaga Dibek. Saya tak bicara lagi. Harus ke bandara. Sampai jumpa besok. Tutup teleponnya. Memang Kuku Seya Yang Terbek. Ini akhir bulan, mana uangnya? Tidak berani mentransfer uang? Aku tahu di mana kamu bekerja. Berani menghalangiku, tidak mau kuliah lagi, kan? Anda harus mentransfer 10.000 kepada saya hari ini. Ibu dan ayah. Bisakah aku bertemu denganmu lagi? Apa yang kau lakukan? Biarkan aku pergi. Lihat apakah dia punya uang di tas sekolahnya. Kenapa nggak punya uang? Bukankah kamu bilang dia mampu beli jam tangan ribuan dolar? Uangnya mana? Punya uang, lepaskan aku. Akan bawa kalian ke villa untuk mengambilnya. Ayo, Ayah. Jangan percaya dia. Terakhir dia janji kasih uang akhir bulan. Aku lepaskan dia, tapi belum dapat uang. Bekla, kamu tidak tahu terima kasih. Kami beri makan dan minum bertahun-tahun. Belum bisa berdiri sendiri mau meninggalkan kami. Handphone. Ada uang di handphone, geledah di... Berani kalian. Tolong, tolong. anak nakal. Untung aku bikin satpam pergi. Ayah, pegang, aku harus merekam. Rekam buat apa? Jangan pikirkan, putri keluarga Wen yang minta. Dia bilang kalau berhasil, dikasih 10 juta. Di kawasan villa bernilai jutaan, kok masih ada yang makan mie instan ya? Mie instan. Kamu malah kasih aku mie instan. Berhenti. Jangan. Hapku. Camus. Jangan biarkan satupun lolos. Apa Tuan Li butuh bantuan melapor ke polisi? Melapor ke polisi?
Iya, Wajahmu dipukul oleh mereka. tidak apa-apa. Apakah mereka selalu memukulmu? Lapor polisi, panggil pengacara. Iya, Naik mobil dulu. Nanti bicara dengan pengacara. Tuan Li, terima kasih. Dan untuk hal sebelumnya, maaf ya. Tak perlu banyak bicara. Tolong, Orankaya Mambunu. Tolong. Apa yang kalian lakukan? Fitnah. Tidak adil. Hao Jiahao telah mencatat bukti kejahatanmu. Kami punya videonya. Menunggu pengadilan. Akan menjadi bukti paling kuat. Membawa pergi. Apakah Anda ingin berdamai dengan mereka? Bagus. Kamu akan tinggal di sini. Jadi aku tidak perlu bertemu mereka. How do you? Aku tahu. Aku tahu kamu adalah gadis yang sangat kuat. Tapi mulai hari ini kamu tidak perlu terlalu kuat. Karena kekuatanmu telah datang. Apa ini rayuan gombal? Xiao Yuer. Senyummu kelihatan bagus. Kamu harus lebih sering tersenyum. Hal-hal yang tidak menyenangkan dulu sudah berlalu. Kita harus melihat ke depan. Melihat ke depan. Di depanku adalah dia. Kamu sudah menyentuh orang itu, jangan naik mobilku. Orang itu bau dan menjijikan. Aku turun duluan. Kamu nggak bau. Kamu bahkan wangi. Pak Li, Anda semalaman di pesawat. Ada yang mau dimakan? Kamu panggil aku Pak Li? Ah, Nenek bilang mereka panggil kamu ikan kecil. Tidak bisa. Aku juga ingin memanggilmu Xiao Yuer. baiklah. Kamu harus memanggilku apa? Aku tidak bisa memanggilmu Xiao Wenzi. Mengapa? Nona Wen, tolong, kami tertangkap oleh pria liar berhubungan How do you? Papa, kakak Wenfeng kembali. Aku ingin mencarinya. Nona Wen. Dia bersama How Duoyu, pembawa sial. How do you? Dia lagi. Aku bisa buat mereka lepaskan kalian, tapi harus setuju dengan syaratku. Oke, bilang saja, aku setuju apa saja. Aku ingin kalian hancurkan impiannya masuk universitas. Aku ingin semua yang dia inginkan, tidak bisa dia dapatkan. Halo, apakah ini Ibu Hao Duoyu? Saya adalah Rektor Universitas Qingbei. Kami menerima laporan resmi. Menderita penyakit saraf. Dan kehidupan berantakan, serumah dengan pria belum menikah. Menanyakan apakah ini benar. Apa? Kepala sekolah, dengarkan penjelasan saya, itu semua fitnah mereka. Saya memfitnahmu. Kamu lupa. Terakhir kali di mobil Kak Wenfeng, kamu sendiri yang mengaku. Kamu punya penyakit saraf. Dan juga ini. Ini ditulis oleh orang tuamu. Mengatakan kamu hidup bebas. Tak layak belajar di sekolah ini. Kamu sengaja menjatuhkanku hanya karena Li Wenfeng. Kalau suka dia, aku bisa memberikannya padamu. Hei, aku tidak butuh apa-apa. Bisa bayar untuk pergi. Jika uang cukup, bisa pergi jauh. Baiklah. Beri 10 juta, pergi dari Li Wenfeng. Oke, transfer atau cek. Di hatimu. Aku hanya bernilai 10 juta. Biang Wind, kamu dengar itu? Wanita ini hanya menjualmu dengan 1 juta. Dia hanya mengincar uangmu. Tuan Li.
Mengincar uang juga tidak masalah. Aku punya banyak uang. Siramlah kembali. Siramlah kembali. Jangan takut. Aku akan mendukungmu. Saudara Wenfeng, aku tunanganmu. Kalau dia cipratkan air, aku akan lapor ke ayahku dan Nyonya Li. Jangan lupa. Posisi tunangan Li. Itu dijanjikan oleh ayah saya kepada putri kandung keluarga Wen. Bagaimana? Orang lain memakai banyak pakaian. Jadilah dirimu sendiri. Jadi, kenapa? Cepat atau lambat aku akan jadi Nyonya Li. Kamu mimpi. Berani datang ke sekolah buat keributan lagi. Coba saja. Kak Fengwen. Xiao Yu. Kamu anggap aku sopir ya? Tidak, kok. Kalau begitu, duduk di depan. Bukannya kamu punya kelainan obsesif? Pak Li. Apa kamu sebut saya tadi? Li Wendifeng. Kamu orang baik. Terima kasih. Pak Li, mau bawa saya kemana? Bawa kamu beli pakaian. Nanti pulang ke rumah tua, temani saya hadapi nenek. Oh, oke. Pakai ini. Sepuluh. 150.000. Pak Li. Bagaimana kalau kita batalkan saja? Kamu tidak perlu membayar untuk ini. Rusak dan basah. Langsung ganti saja. Bisa basahi 150.000, kan? Sudah selesai? Ah, Pak Li. Itu. Pakaian dalamku basah. Oh. Kamu pakai ukuran berapa? Oh, itu kamu pakai ukuran berapa? 36D. Baik, saya tahu. Tahu maksudnya apa? Pak, beli pakaian dalam untuk pacar ya? Mau model yang kayak gimana? Lihat ini suka nggak? Yang ini dibungkus. Oke. Nona, pacar Anda menyuruh saya memberikan pakaian dalam ini ke Anda. Tapi dia bukan pacar saya. Oh, kalian belum menikah ya? Pacar kamu perhatian ya. Sekarang banyak pasangan meski sudah menikah, cowoknya nggak mau beli barang privasi buat ceweknya. Kamu beruntung. Dia itu. Pacar kamu nunggu di luar, saya nggak ingin ganggu kamu ganti baju. Kamu lihat apa? Beneran segede itu ya? Apa? Oh. Tidak ada. Ayo kita pergi. Bajingan. Nenek, tidak tahu. Kakak Wenfeng menyiramku dengan teh. Tak menyangka, tahun-tahun berlalu. Adik terap sama, tak tahu berterima kasih. Syukurlah ayah. Tidak memberikan semua harta kepadanya. Nanti kita dengar dari Wenfeng langsung kalau dia sudah kembali. Ini bukan urusanmu. Pergila ke atas dulu. Ini nenek. Aku kenalkan sebentar. Ini nenek, kamu sudah pernah bertemu. Ini Paman Wen. Halo nenek. Halo Paman Wen.
Anak ini, kok kelihatan familiar sekali. Xiao Yu, kamu datang. Ayo duduk di sini bersama nenek. Kapan pengasuh ini menjadi begitu dekat dengan Nenek Li? Kemarilah, nak, biarkan aku melihatmu. Wanita ini menindas putri Anda dan Anda tidak peduli padanya. Wenfeng, apakah kamu membawa anak ini ke sini untuk memintanya meminta maaf kepada Zimo? Jika ada yang harus meminta maaf, itu seharusnya Wen Zimo. Hua adalah orang yang pertama kali menyiramkan air. Nenek lihat ya. Oke, karena kalian semua salah. Kita tidak akan bicara lagi. Ini cuma kebiasaan anak muda, sudah berlalu begitu saja. Xiao Wen, kakakmu sudah pulang. Dia ada di atas. Pergilalia. Anak haram itu masih berani pulang. Cepat pergi. Jangan khawatir. Xiao Yu adalah penyelamatku, mana mungkin aku akan menyakitinya. Adik. Kamu datang. Kamu tahu ini apa? Kenapa ada padamu? Apa yang kamu pakai di leher itu? Liontin giok ini diberikan ayahku, katanya turun-temurun dari leluhur. Hanya diberikan kepada. Pewaris keluarga. Aku adalah anak tertua. Seharusnya aku mendapatkan seluruh harta. Kakak. Jangan lupakan. Kamu cuma anak haram. Kamu dapatkan liontin ini dari mana? Kau. Orang-orang Li semua tahu. Melihat giok seperti melihat nenek moyang. Aku cuma pergi ke luar negeri beberapa tahun, kalau tidak kamu ini siapa sih? Benarkah? Kamu. Muncul lagi. Memang bukan giok yang utuh. Tapi kenapa setengah lainnya ada pada Xiao Yu? Kembalikan padaku. Berikan padaku. Ini cuma batu rusakan. Kurang ajar. Kakak, dengan batu rusak ini saja. Kau tak bisa merebut Li Group dariku. Adik Zimo. Kau denga seberapa banyak. Kak Zongzong. Benarkah kau bisa mewarisi Li Group? Tentu saja. Asalkan kau mau membantu aku, lalu aku menikahimu. Biar kamu jadi istri pewaris Li dan jadi nyonya Li. Anak Bandel. Kamu ini benar-benar. Biarkan orang l'un menir Zimo. Ini benar-benar mempermalukan aku. Dia bukan orang asing. Tapi Paman Wen. Hal ini memang kurang mempertimbangkan. Tidak apa-apa, yang penting bisa mengubah kesalahan. Begitu. Mobil listrik dari Li besokan akan diluncurkan. Cukup beri aku daftar bahan baku energi baru, aku akan maafkan kamu. Oh. Jadi ini niatmu sebenarnya. Kenapa keluarga Wen suka memperhitungkan saya? Paman Wen, jangan salahkan aku karena begitu tegas kali ini. Apa maksudnya? Orang-orang dari bagian pengawasan sudah pergi ke pabrik. Tidak apa-apa. Tidak melakukan hal buruk. Tidak perlu takut diperiksa. Apa? Kamu bilang bahan baku utama diganti, siapa yang melakukannya? Nenek. Tidak apa-apa. Ini perbuatan Wen yang ingin menjebak kita, tapi sudah saya bongkar lebih dulu. Saya hanya balas dendam dengan cara yang sama.
Li Wenfeng, apa yang kamu lakukan pada keluarga Wen? Harusnya bertanya, apa yang dilakukan pada Li Group? Semua yang aku lakukan hanya untuk menikah dengan keluarga Li. Kenapa kau harus membunuhku? Karena Anda putri tertua keluarga Wen. Apapun yang Anda lakukan, seseorang akan membantu Anda. Dia tidak. Tapi aku akan mendukungnya. Hello. Saudara Song Song. Kita tidak bisa mengalahkan Li Wenfeng. Dia tidak akan tertipu. Aku membuat ayahku diselidiki. Jangan terlalu merasa Paman Wen bukan ayah kandungmu. Tenangkan diri, pergilah padaku. Aku bisa mendapatkan kembali Li Shi. Kakak Chong Chong. Apakah kamu bisa mendapatkan kembali hak waris? Tentu bisa. Kamu lupa. Mobil energi baru yang dikembangkan oleh Li Shi pernah menyebabkan kematian. Wang Hong. Kalau bukan demi dirimu, pikirkan putramu yang sakit parah. Di kartu ini ada 1 juta. Cukup untuk biaya operasi dan rawat inap putramu. Camus. Mau aku lakukan apa? Siapkan mobil energi. Menunggumu di depan rumah sakit. Kamu hanya perlu tertabrak dan mati. Terima kasih lagi atas dukungan kalian untuk Li Group seperti biasanya. Saya sangat yakin. Dalam waktu dekat, karena munculnya mobil listrik, akan memberikan pengalaman yang sangat berbeda dalam hidup kita. Tunggu sebentar. Siapa itu? Adik. Kamu hanya menguasai 30% saham. Memegang 35% saham. Kamu bilang, saat menarik seperti ini di Lies. Kenapa tidak menggandeng saya? Apa? Dia pemegang saham utama. Benarkah? Siapa orang ini sahamnya lebih banyak dari Li Wenfeng, kenapa selama ini belum pernah mendengar? Cepat lihat, kalung ahli waris keluarga Li di lehernya. Apakah dia ahli waris sejati? Tuan Li, apakah pemegang saham utama ahli waris sejati ke Kenapa Anda tidak mengundangnya? Baiklah. Sekarang saya akan menjawab. Kenapa dia tidak menggandeng saya? Karena mobil listrik memiliki risiko keselamatan yang besar. Selain itu, ada yang meninggal. Apa? Bagaimana bisa mati? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bukankah Liontin Giok diberikan orang tua saya? Bagaimana bisa ada hubungannya dengan keluarga Li? Pengguna yang Anda panggil sedang tidak tersedia untuk sementara. Pengguna yang Anda panggil sedang tidak tersedia untuk sementara. Tuan Li, silakan ikut dengan kami sebelum kami menyelidiki penyebab kematian Tuan Wang Hong. Terima kasih. Salah. Siapkan kendaraan dan tunggu di pintu masuk rumah sakit. Anda hanya perlu dibunuh. Bagus. Aku berjanji padamu. Halo asisten Gao, bagaimana konferensi pers? Apa kabar Tuan Li sekarang? Nona Hao. Tuan Li dia. Dibawa kembali ke rumah lama oleh Nyonya Li dan Ibu. Kondisinya mungkin tidak terlalu. Aku akan membawamu melihat. Baik, aku segera ke sana.
Li Wenfeng, kamu menerima telepon. Bagaimana keadaanmu? Dia baik-baik saja sekarang. Dia lagi tiduran di tempat tidurku. Tidak mungkin. Terserah kamu mau percaya atau tidak. Halo. Halo. Tarik Wenfei. Akhirnya kamu jatuh ke tanganku. Sekarang kamu, anjing yang kehilangan rumah, bisa bantu mendapatkan 10% saham terakhir. Rebut kembali posisi pewaris. Mintalah padaku. Aku tinggalkan kakakmu untuk membantumu. Bagaimana? Ada orang di rumah? Buka pintu. Ada orang? Cepat buka pintu. Ada orang? Tante, Pak Li ada? Saya ingin menemuinya. Dia tidak mau bertemu denganmu. Bibi, aku khawatir padanya. Tolong biarkan aku bertemu dengannya sekali. Aku akan pergi setelah itu. Di rumah sendiri. Apa yang bisa terjadi? Nona Wen bersamanya. Nona Wen memegang ponselnya. Bibi, sebagai ibu, tahu Tuan Li tidak membiarkan orang lain menyentuh ponselnya. Aku benar-benar khawatir padanya. Aku akan jujur padamu. Perusahaan Li hadapi krisis. Wasiat ayah tertulis. Hanya jika dia menikah. Mewarisi 10% terakhir saham keluarga Li. Apa? Jadi, dia dengan Nona Wen. Li Wenfeng. Bu. Wen Zimo memberiku obat. Aku pasti tidak akan menikah dengannya. Xiao Yu. Bawa aku pergi. Baik. Oke. Pergi. Tunggu sebentar. Kamu pikirkan ini? Sekarang kamu bawa dia pergi. Tidak ada lagi saham 10% terakhir. Dia akan kehilangan posisi ahli waris. Bibi. Saya menghormati pilihannya. Pak Li punya kebanggaan. Suatu hari dia ingin mengambil kembali Li Group. Dia pasti punya cara yang lebih terhormat. Anakku. Semua ini demi kebaikanmu. Apakah benar-benar saya yang salah? Li Wenfeng. Apa yang terjadi dengan tanganmu? Tidak apa-apa. Apa yang tidak apa-apa? Ini berdarah. Wen Zimo memberiku obat kuat. Kalau aku tidak begini, aku tidak bisa keluar. Li Wenfeng. Kenapa kamu? Karena aku akan menjaga diriku untukmu. Ayo pergi. Di sini ada obat luka luar. Xiao Yu. Jangan pergi. Aku tidak pergi. Aku kasih obat ya. Aku tidak butuh. Dengar, ya, tanganmu perlu dibalut. Aku merasa panas. Lepaskan tanganmu dulu. Berikan ini padaku. Li Wenfeng. Jangan buang. Kenapa? Karena kalau aku tidak merasa sakit lagi. Melihatmu. Aku benar-benar tidak tahan. Maka jangan tahan. Apa?
Li Wenfeng, kamu harus selalu baik padaku. Aku akan. Masih awal, kamu mau kemana? Mengadakan konferensi pers lagi. Saatnya mengungkap kebenaran. Tapi, kalau tidak menikah, 10% saham. Ikan kecil. Apakah kau percaya padaku? Meskipun aku tidak memiliki 10% saham itu. Aku akan tetap menang. Aku percaya padamu. Ngomong-ngomong, aku tidak tahu apa hubungannya giok keramat pemberi dengan pewaris keluarga Li kamu. Namun, kamu pegang dulu, semoga bisa membantu. Oke. Setelah saya mengambil alih Li Group, saya pasti akan memeriksa setiap tahapannya agar tragedi tidak terjadi lagi. Saya tidak setuju. Saya tidak setuju. Tuan Li. Mengapa Anda masih di sini setelah kejadian kasus maut di mobil listrik? Kenapa kaya membunuh tak bayar? Siapa bilang orang kaya membunuh? Jadi, tidak perlu bayar dengan nyawa. Siapkan mobil energi baru depan rumah sakit. Kamu cuma perlu tertabrak sampai mati. Ini tidak benar, semua ini palsu. Li Wenfeng, kenapa kamu lakukan ini? Kalian suap Wang Hong. Menjebak keluarga Li, menjebakku. Aku juga mau tanya. Kenapa melakukan ini? Tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa tahu? Jangan sentuh aku. Tahu siapa ayahku? Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Selmakino. ZMO. Sudah masuk. Renungkan baik-baik. Keluarga Wen merawatmu. Bukan untuk membuatmu bagi keluarga Wen. Pergi melakukan hal buruk. Tidak. Kau tidak peduli padaku lagi? Bukankah kau peduli pada anak perempuanmu? Kau ingin aku ke penjara? Aku tidak mau. Aku sudah menemukan anak kandungku. Tidak mungkin. Ini tidak benar. Aku tidak percaya. Ini palsu. Lepaskan aku. Ini tidak benar. Dan, saudaraku yang baik. Aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Mainkan sesuai naskahku. Terima kasih. Tak tahu malu, bejenggen. Aku kasih tahu kamu. Meskipun aku tidak ada, aku tetap pewaris sah dari keluarga Li. Oh. Benarkah? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Mustahil. Hari baik yang dicuri tidak akan bertahan lama. Prinsip ini, aku harap di kehidupan berikutnya kalian bisa mengerti. Mustahil. Tidak mungkin. Selamat kembali ke Lishi, Direktur Li. Bonus 2 kali lipat.
Terima kasih, Pak Li. Ngomong-ngomong, soal Liontin itu, sudah ada perkembangan. Orang tua kandung Nona Hao adalah keluarga Wen. Liontin itu sebelumnya sudah dibagi dua oleh Pak Li yang lama. Setengahnya diberikan kepada putri keluarga, setengahnya seharusnya diberikan kepada, namun, diambil oleh Li Kong. Saya tahu menyelidiki. Ada orang lain yang menyelidiki asal-usul Miss Hao. Data ini ditemukan oleh Direktur Wen. Waktu itu ayah saya masih hidup. Dia sudah mengatur pertunangan saya dengan putri keluarga Wen. Tak disangka ya. Setelah berputar-putar, kita akhirnya tetap bersatu. Ya, benar-benar seperti mimpi. Oh ya, Tuan Li, bagaimana dengan keluarga Hao? Kirim mereka untuk makan gratis di penjara. Coba tebak siapa aku. Ikan kecilku. Istri kecilku. Akhirnya aku menemukanmu. Apa? Saat aku melihat giok ini, aku sudah agak curiga. Aku menemukan. Saat itu kamu bukan ditinggalkan, tapi diculik ke keluarga Hao. Jadi, identitas aslimu adalah putri keluarga Wen. Kamulah tunanganku sejak kecil. Tunanganku. Tunanganku. Kamu mau tidak? Lihat ke arahku. Oke, mari kita foto lagi ya. 3, 2, 1. Tunangan. Selamat lulus. Terima kasih, tunangan. Aku sangat bahagia. Ini, seluruh saham Li di tangan saya. Hadiah kelulusanmu. Saya berikan padamu. Beri saham Li padaku. Lalu bagaimana denganmu? Menikah denganku. Biar aku dapat 10% terakhir dari saham Li. Nanti, aku jadi sekretarismu. Sajikan teh untukmu. Pijat bahumu. Bagaimana? Wah, Wen Feng. Menikah denganku. Oke, Saya bersedia. Cium satu, cium satu. Kamu berat. kamu juga sangat berat. Saya tidak berat. Sisa hidupku bersamamu. Bisakah itu ringan?